Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Nurul Rohmah, instruktur pendidikan guru penggerak angkatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari Bapak Ibu terkait modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak Ibu, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama, haruskah kita menerapkan disiplin positif di dalam menegakkan prinsip pengambilan keputusan? Kita tahu bahwa disiplin positif adalah sebuah cara untuk mengajar dan membimbing perilaku disiplin murid dengan cara yang tegas dan baik. Penerapannya tidak menggunakan hukuman, tetapi melalui pengembangan keterampilan dalam pengambilan keputusan dengan cara membangun kepercayaan dan berfokus pada solusi. Disiplin positif itu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik pada murid. Disiplin positif dapat membantu murid mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, mempertimbangkan dampak dan konsekuensi dari setiap pilihan, dan memilih opsi yang paling sesuai dengan konteks dan tujuan. Kemudian disiplin positif juga membantu murid berempati dan menghormati perasaan, kebutuhan, dan hak-hak orang lain serta memilih yang paling adil dan harmonis. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Apakah pengambilan keputusan hanya berdasar pada ketiga prinsip ini? Bolehkah kalau membuat prinsip pengambilan keputusan yang baru? Bapak Ibu sekalian, pengambilan keputusan tidak hanya berdasar kepada ketiga prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip-prinsip itu hanya beberapa contoh yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menghadapi dilema etika yang sering terjadi di sekitar kita dengan berbagai situasi. Namun Bapak Ibu dapat membuat atau menggunakan prinsip pengambilan keputusan yang baru asalkan sesuai dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu anut dan tidak bertentangan dengan etika, hukum, dan moral. Ini ada beberapa contoh prinsip pengambilan keputusan yang baru yang Bapak Ibu dapat coba. Yang pertama adalah prinsip De Mol. Prinsip ini mengajak Bapak Ibu untuk mengambil alih diri sendiri 100%, menjernihkan pikiran dan hati, dan menghargai setiap pilihan yang ada. Prinsip 10-10-10, di mana prinsip ini mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan dampak dari setiap keputusan yang Bapak Ibu ambil dalam jangka waktu 10 menit, 10 bulan, dan 10 tahun. Prinsip berikutnya yaitu prinsip SMART. Prinsip ini mengajak Bapak Ibu untuk membuat keputusan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Pertanyaan yang nomor 3, apakah yang menjadi dasar bahwa 4 paradigma pengambilan keputusan merupakan paradigma yang efektif dalam pengambilan keputusan? Bapak Ibu sekalian, ada beberapa penelitian tentang 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu versus kelompok, keadilan versus belas kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa paradigma ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan dilema etika yang sering dihadapi dalam berbagai situasi. Paradigma ini dapat membantu dalam memahami nilai-nilai yang saling bertentangan, mempertimbangkan dampak dan konsekuensi dari setiap pilihan, dan memilih opsi yang paling sesuai dengan konteks dan tujuan. Ini ada beberapa penelitian yang mendukung paradigma tersebut. Yang pertama adalah penelitian dari Kidder tahun 1995 yang mengembangkan model pengambilan keputusan etis berdasarkan 4 paradigma tersebut. Model ini disebut sebagai model right versus right, yang menggambarkan bahwa dalam dilema etika tidak ada pilihan yang benar atau salah secara absolut, tetapi ada pilihan yang lebih benar atau lebih salah tergantung pada situasinya. Penelitian yang kedua oleh Rees tahun 1986 yang mengusulkan model pengambilan keputusan moral yang terdiri dari 4 komponen, yaitu sensitivitas moral, penalaran moral, motivasi moral, dan perilaku moral. Model ini menekankan pentingnya proses kognitif dan afektif dalam pengambilan keputusan moral. Penelitian yang ketiga oleh Trevino tahun 1986 yang mengajukan model pengambilan keputusan etis
dalam organisasi yang melibatkan faktor-faktor individu, situasional, dan organisasional. Model ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, norma sosial, kode etik, iklim etis, dan tekanan eksternal. Baik, saya lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 4. Dalam 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, ketika kita telah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini dan ternyata ketika ada klarifikasi, ada yang mengelak, tidak merasa ikut terlibat, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, dalam 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, langkah kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui siapa saja yang akan dipengaruhi oleh keputusan yang akan diambil, serta siapa saja yang memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam situasi tersebut. Tetapi terkadang ada orang yang mengelak atau tidak mau mengakui bahwa mereka terlibat dalam situasi tersebut. Padahal sebenarnya mereka memiliki peran atau dampak yang signifikan. Hal ini dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan karena dapat menimbulkan konflik, kepercayaan, atau ketidakadilan. Nah, ada beberapa uh, yang perlu atau mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam kasus seperti ini. Silakan Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang yang mengelak tersebut secara terbuka, jujur, dan sopan. Dan silakan Bapak Ibu berikan informasi dan bukti yang relevan yang menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam situasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan Bapak Ibu bisa mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran, atau solusi mereka. Bapak Ibu juga bisa, kalau misalnya terjadi mereka tetap mengelak dan tidak mau berkolaborasi, Bapak Ibu dapat mengambil keputusan tanpa melibatkan mereka, tetapi tetap mempertimbangkan dampak dan konsekuensi terhadap mereka. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan pada pertanyaan nomor 5, pertanyaan yang terakhir, bagaimana mengatasi bujukan moral yang notabene sudah terjadi secara sistemik dalam lingkungan kerja kita. Bapak Ibu mengetahui bahwa bujukan moral adalah suatu bentuk tekanan atau manipulasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral mereka. Bujukan moral dapat terjadi di berbagai situasi, termasuk lingkungan kerja kita, dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan, kepuasan, dan produktivitas kita sebagai guru. Untuk mengatasi bujukan moral yang sudah sistemik di lingkungan kerja kita, Bapak Ibu dapat melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu menyadari dan mengenali bujukan moral yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu dapat memperhatikan tanda-tanda seperti adanya ancaman, imbalan, rayuan, atau pemaksaan yang bertujuan untuk mengubah perilaku atau sikap Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat meneguhkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu dapat menulis atau mengingat apa yang penting bagi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu yakini, apa yang Bapak Ibu inginkan dari pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru. Bapak Ibu dapat menolak bujukan moral dengan tegas dan sopan. Bapak Ibu dapat mengatakan tidak dengan jelas dan menjelaskan alasan mengapa Anda tidak mau mengikuti hal tersebut dengan tanpa merendahkan atau menyerang orang lain. Bapak Ibu dapat mencari dukungan dan bantuan dari orang lain yang memiliki pandangan atau nilai-nilai yang sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat berbicara dengan teman, kolega, atasan, atau penasihat yang dapat memberikan saran, solusi, atau perlindungan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat melaporkan bujukan moral yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau Bapak Ibu bersikap netral. Ini Bapak Ibu dapat menyampaikan fakta-fakta, bukti-bukti, dan dampak-dampak yang Bapak Ibu alami akibat rujukan moral tersebut. Bapak Ibu sekalian, demikian jawaban dari 5 pertanyaan dari Bapak Ibu calon guru penggerak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.